Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di acara Kamis Manis, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar dan nanti akan kami seleksi untuk kami bahas di acara Kamis Manis. Untuk hari ini saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fajri insya Allah akan membahas topik seputar ridho. Nah, Ustazah apa kabar? Alhamdulillah baik. Fajri apa kabar? Alhamdulillah baik. Ridho dah pokoknya. Ridho pokoknya. Nah, Ridho, Masya Allah. Ustazah, jadi banyak yang kita mungkin sering dengar ya, kalau misalnya laki-laki itu harus prioritasnya yang paling utama kepada orang tuanya, ibunya terutama. Nah, kalau perempuan ini terhadap suaminya. Nah, ini nih jadi banyak yang apa betul seperti itu gitu. Jadi apa seorang anak laki-laki harus terus mengutamakan, memprioritaskan ibunya dibanding istrinya dan anak-anaknya. Iya. Nah, gimana nih, Tuh gimana tuh saja. Iya. Ini antara yang anak laki dan anak perempuan ya. Sedangkan Fajri, biasanya kan anak kalau laki. anak laki biasanya Hisan kalau anak perempuan. iya kalau laki-laki kan biasanya kan kalau udah nikah kan pasti tinggal sama istrinya kan. Iya. Kayak gitu. Nah, itu gimana tuh saja cara menyikapinya. Iya. Jadi kan sabda Rasul dalam sebuah hadis, ahaqqun nas birrajul ummuha. Ya, yang paling berhak terhadap laki-laki adalah ibunya. Ini Fajri nih laki-laki. Wa ahaqqun nas bil mar'ah zaujuha. Dan yang paling berhak terhadap perempuan adalah suaminya. Ya, Hisan nih ya. Nanti kalau sudah bersuami insya Allah. Jadi kenapa Allah berikan kita batasan-batasan, kenapa Rasulullah berikan kita batasan-batasan? Karena memang terkadang fitrah kita menginginkan lain, tapi sebenarnya yang terbaik buat kita adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya gini, kenapa dalam hadis ini laki-laki itu selalu harus berbakti kepada ibunya dari sebelum nikah, sesudah nikah ya sampai akhir hayatnya gitu, mendahulukan ibunya. Ya artinya nanti kalau dalam kasuistik atau misalkan dalam sikon tertentu ya bisa dipilih, tapi kalau secara umum yang prioritas adalah ibunya. Kenapa? Sebab kecondongan laki-laki itu apalagi setelah menikah. Ya waktu kecil, waktu mungkin sebelum menikah biasanya suka main melulu gitu, lebih condongnya ke teman-temannya. Nah udah nikah lebih condongnya ke istrinya. Iya. Nah makanya sama istrinya juga. Iya, makanya sama Rasul diingatkan bahwa yang paling berhak terhadap laki-laki adalah ibunya. Jadi selalu harus ingat ibunya, dalam arti ingat itu berbakti. Ya jadi kalau misalkan nih ada keperluan, ada sesuatu yang dibutuhkan ibunya dengan istrinya, maka prioritas pertama ibunya dulu. Ya, kenapa? Karena dalam hal ini akan ada keberkahan yang Allah berikan untuk suami tersebut. Jadi kalau ibunya ridho, mudah-mudahan rumah tangganya harmoni, suami istri bahagia, dan nanti mungkin doa-doa ibu itu tembus ke langit ya. Karena memang yang paling Allah dengarkan adalah doa ibu dan bapak. Dan ternyata ketika laki-laki itu datang ke Rasulullah ya bertanya, ya Rasulullah kepada siapa aku harus berbakti? Maksudnya di dunia ini nih, siapa yang prioritas aku harus berbakti? Kata Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Baru kemudian bapakmu. Ya dan itu laki-laki. Nah ketika ada perempuan datang ke Rasulullah ya bertanya, siapa yang paling dia harus hormati, harus sayangi dan berbakti? Kalaulah kata Rasulullah ini bertanya atau enggak bertanya, Rasulullah mengeluarkan hadis ini. Kalaulah ada seorang yang boleh disembah selain Allah, maka aku suruh perempuan menyembah suaminya. Artinya sujud atau ibaratnya benar-benar berbakti sama suaminya. Nah di sini kan jawaban Rasulullah ketika yang datang laki-laki dengan yang datang perempuan berbeda. Ya, di sini banyak hikmah yang terkandung ya, yaitu apa?
bahwa memang ya itu tadi laki-laki kecondongannya kalau udah nikah ke istrinya, maka syariat menengahi atau membatasi atau membuat seimbang ya supaya dia nggak lupa sama ibunya. Jadi disuruhnya ibumu ya. Kemudian yang paling berhak atas anak laki-laki ibunya. Jadi sampai kapanpun ibunya punya hak atas anak laki-laki tersebut. Tapi kalau ibu yang baik, dia nggak akan mengekang, nggak akan membatasi, nggak akan ikut campur urusan anaknya kalau dia pengen bahagia gitu ya. Anaknya pengen bahagia, pasti seorang ibu itu kalau hatinya baik nggak akan mau anaknya itu menderita ya. Jadi begitu. Nah ketika perempuan yang datang kepada Rasul, maka Rasul bilang kalau ada yang boleh menyembah seseorang kepada seseorang, manusia kepada manusia, maka aku suruh perempuan menyembah ke atau sujud ke suaminya ya. Karena apa? Perempuan ini condongnya sebenarnya kasih sayangnya itu ke ibu bapak ya, ikatannya itu lebih sebelum nikah itu kuatnya ke ibu bapak, tapi sesudah nikah dia harus menyadari ini pengalihan dari perwalian ya, makanya harus totalitas ke suami. Jadi harus totalitas yang kalau ibu kalau istri misalkan dipanggil orang tuanya, terus misalkan suaminya manggil, itu yang didahulukan siapa? Kalau istri? Suami. Iya, suami. Dan ini ada kisahnya zaman Rasul. Jadi ada seorang suami izin ke istrinya, saya mau berniaga, mau mencari nafkah, kamu di rumah nggak boleh kemana-mana. Jualan ya, jualan itu. Jualan. Atau kalau Fajri mungkin saya mau ke studio gitu, kamu jangan kemana-mana. Nggak Terus, boleh ngambet ya. Sebagai istri nggak boleh, jangan nggak boleh ya. Ini nanti kita iniin ya, ditonton ini. Jadi terus misalkan bukan misalkan ini dalam hadis, kata suaminya kamu jangan kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, kamu di rumah aja. Terus datang kabar utusan ibu bapaknya, bapak kamu sakit gitu. Kemudian saya nggak boleh, saya ini amanah suami, saya nggak boleh keluar. Terus udah sekali, 2 kali, 3 kali sampai bapaknya meninggal. Dikabarin bapak kamu meninggal, saya memegang amanah suami saya nggak akan keluar. Akhirnya yang nyamper ke dia ini, yang tetangganya atau saudaranya ini mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, nih si fulanah nih kebangetan nih, maksudnya nggak punya perasaan nih, kebangetan dari bapaknya sakit sampai bapaknya meninggal, disuruh datang, disuruh nengokin nggak mau, katanya karena menjaga suaminya. amanah suami ya. Nggak ada HP sih waktu itu ya. Nggak bisa ngabarin. Nggak bisa ngabarin. Tapi apa coba kata Rasulullah? Ini perempuan ahli surga. Coba. Kata orang udah, ya Rasulullah ini nggak bener nih gini. Orang udah menjudge. Nggak taunya perempuan ini ahli surga. Artinya sebegitu haknya suami dijaga oleh dia, sampai-sampai dia mendapat surga gara-gara ibaratnya bukan menyampingkan ibu bapaknya. Dalam hal ini dia yakin ibu bapaknya pasti sudah dijaga Allah, ibu bapaknya pasti ada saudara-saudaranya, sementara dia dapat amanah dari suaminya nggak boleh keluar rumah gitu. Berarti perempuan itu nggak durhaka istilahnya ya, enggak ke orang tuanya gitu. Kalau sekarang kan udah dianggapnya mungkin durhaka ya. Nah itu sahabat meninggal orang tuanya. Sahabat bertanya juga ke Rasulullah itu, memang menjudge dia itu durhaka gitu. Kok bisa sih gitu? Ini Rasulullah dia durhaka nih gini-gini. Ya Rasulullah dia nggak bener ini. Nggak taunya kata Rasulullah dia ahli surga. Dan malah kalau dia pergi keluar rumah malah durhaka, istri durhaka gitu jadi. Tapi kalau sekarang mah nggak mungkin kayak gitu. Bisa ngabarin. Ada HP. Bisa ngabarin. Bisa minta izin ke suaminya. Kalau ini kan dia nggak bisa minta izin ya. Jadi ada situasi-situasi yang memang kita harus memilih ya. Kalau kita sebagai istri, ya udah memang kita totalitas ke suami kita. Emang itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Kecuali suami kita ada batasnya, yaitu apa? Kecuali suami kita nyuruh kita maksiat. Contohnya, udah kamu mencuri, ya nggak boleh kita ngikutin. Misalkan ada suami nyuruh mencuri, nggak boleh. Suami nyuruh buka jilbab, gitu. Lepas jilbabnya, kita nggak boleh ikut, gitu. Ya pokoknya yang hal-hal yang negatif itu nggak boleh lah kayak gitu ya. Selama tidak melanggar syariat ya. Berarti termasuk orang tua juga ya, kalau misalnya nggak boleh mendorong anaknya ini untuk melakukan yang maksiat, itu juga ada batasnya itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat harus taat kepada
orang tua. Ya. Sampai hal yang sepele-sepele, misalkan hal yang orang tua tuh kadang kita godaannya, ujiannya kita nganggep orang tua kita itu kolot, atau nganggep orang tua kita itu kayak nggak apa ya, kok ngomongnya nggak jelas, arahannya nggak jelas, perintahnya nggak jelas gitu. Ya, padahal itu sebenarnya godaan setan. Godaan setannya apa? Kita disuruh menyepelekan, ya. Padahal nggak boleh menyepelekan sedikit pun. Karena kan ya biasanya kan kita berpikir tuh ya beda zaman Ustazah. Kayak misalnya orang tua dulu kan memperlakukan anaknya kan ya beda kan dengan yang sekarang. Iya. Nah, kayak kita mengiyakan tapi kita mengabaikan itu gimana tuh saja? Jadi ini Ustazah ada kiat ya. Ini juga kiat dari seseorang yang insya Allah mudah-mudahan Ustazah yakin dia diridhoi sama orang tuanya gitu ya. Kiatnya itu jadi kalau di depan orang tua ya alangkah baiknya kita iya aja. Iya aja. Iya gitu, iya. Tenangkan hati orang tua. Iya. Ya, dengan iya itu hati orang tua udah tenang. Nanti di belakang kita punya